karena RRQ Tiongkok itu sangat korup hidupnya dan menjajah seluruh dunia, sangat korup, maka dikasih corona. Kira-kira seperti itu. Karena kowe insya Allah antibodimu dari Allah SWT, dari salawat semua insya Allah akan menjagamu. Ya. Kowe sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus dari Provinsi Manyarang. Pertanyaannya, apakah ini masuk ke dalam kriteria menjalankan Nabi Muhammad SAW? Adakah tuntunan Kanjeng Nabi untuk mendidik seorang anak? Karena begini, menurut pandangan saya sekitar itu banyak yang mempunyai anak lebih dari satu, dua, tiga. Kalau besar mereka nasibnya beda-beda, ada yang sukses, ada yang enggak. Nek sukses disayang-sayang, tapi enggak sukses mangan orang karena. Bagaimana tanggapan dan saran Cak Lun untuk kita bisa mengasihi, mensamaratakan anak-anak kita masing-masing? Terkadang anak sing sukses ini malah gemateni. Wong tua loro kebo sik dhewe mesti sing kere. Tapi sing sugih sibuk karo gaweane dhewe-dhewe. Saya rasa cukup sekian. Saya kira Pak Muzamil banyak bahan untuk menjawab itu, tapi saya duluin gini. Tadi malam di Malang kita main di Polinema juga ada. Saya pancing pertanyaan untuk workshop dan ada yang menyatakan perlu ada pendidikan jati diri orang tua. Saya kita kayak contoh. Jadi saya gigi sing perlu dididik anak itu apa ya orang tua nih barang. Sekarang Anda tahu Klitih di Jogja ya. Klitih itu anak-anak kecil, anak-anak SMP, bawa pedang, bawa arit atau celurit, digandol ke bocah yang liwat nganggo motor sehingga banyak yang meninggal. Itu yang salah anaknya apa orang tuanya? Kedua-duanya salah, tapi kalau prosentasenya lebih banyak salah orang tuanya apa anaknya. Soalnya anak itu yang Klitih itu, yang gandol, melaku nganggo motor, rata-rata ke SMP. Berarti dia belum akil balik, gitu. dia masih kanak-kanak, sehingga 80-90% kesalahannya ada pada orang tuanya. Dan orang tua ini sekarang sangat repot kita bagaimana cara mendidik orang tua karena tidak ada medianya, tidak ada lembaganya. Yang ada adalah lembaga untuk mendidik anak-anak dan pemuda. Tapi kalau pendidikan di Indonesia masuk SD diuji sama orang. Jadi orang Indonesia ini bagusi kan. Nah, cah cilik iki janjane durung kudu maca. Karena dia harus belajar membaca bukan tulisan tapi membaca alam, membaca kehidupan, membaca orang tua, membaca sopan santun. Jadi TK itu sebenarnya isinya adalah ngurui bebrayan, sinau urip itu sinau sekolahan. Jadi menghormati tanaman, binatang, tetangga, orang tua itu pekerjaan di TK sebenarnya. Bukan pelajaran-pelajaran ilmiah itu dimulai dari SD, tapi di Indonesia kita ini memang terlalu bagusi, terlalu sombong dengan kurikulum pendidikan kita. Itu akhirnya dari tuane ya malah luwih elek dibanding wong sing dididik secara alamiah. Dulu kita punya taman siswa. Itu satu konsep pendidikan bahwa siswa itu berada dalam taman. Taman itu adalah petak kecil dari alam, gitu Mas. Jadi pendidikan itu harus dalam lingkungan alam, dengan kesadaran alam, kesadaran lingkungan hidup, kesadaran tentang kehidupan yang lebih luas. Tapi taman siswa kan tidak laku dan tidak bisa hidup dengan konsepnya itu. Bahkan Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional, pahlawan nasional yang tidak pernah dikutip oleh Menteri Pendidikan manapun kapanpun. Jadi tidak ada Menteri Pendidikan yang pernah belajar kepada Ki Hajar Dewantara. Jadi dia jenasu kabeh dan khianat kabeh, tidak hormat kepada orang tua kita ini. Itu jelas ya Mas ya. Nggak ada, ini ada anak taman siswa 2 orang di dia yang ini, dan mereka tahu persis taman siswa itu bagaimana. Bahkan dewasa saja, taman dewasa Allah itu ada di alam dan di dalam dirimu kata Allah. Maka itu adalah prinsip dasar pendidikan, maka pendidikan harus mengacu kepada lingkungan alam.
Kalau sekarang yang namanya lingkungan hidup atau lingkungan alam itu hanya menjadi fakultas, tidak menjadi universitas. Harusnya universitas dengan kesadaran alam dan jagat raya, baru ada fakultas kecil-kecil. Nah sekarang lingkungan hidup itu hanya menjadi salah satu fakultas. Jadi kita tuh masalah struktur, salah pemetaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Jadi salah fokus. Gue ya rasa sampai gue yang menurut gue ya. Yang penting gratis sing ora sekolah sing gagal ku luwih apik nang sing sekolah kaya gratis. Ya wis alhamdulillah. Jangan di anak ya orang urusan barat sugih. Urusannya adalah bagaimana dia bersikap pada orang tuanya seharusnya dalam posisi apapun. Allah saja menyuruh kita itu ingat Allah itu dalam keadaan tidur, berbaring, berdiri, ya, duduk. Orang feodalisme, orang pilihan. Ya sugih, ya melarat, ya pejabat, ya rakyat, ya sopo wae, pokoknya kelingan Gusti Allah. Dzakarilallah gitu. Jadi Mas, saya kira dengan kesadaran Anda melalui pertanyaan tadi sudah jelas bahwa Anda termasuk orang yang punya kegelisahan, dan karena itu Anda punya kesadarannya lebih tinggi dan lebih luas soal mendidik anak dibanding yang Anda ceritakan tadi. Insya Allah Anda menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak Anda. Amin. Misalnya ada tambahan soal mendidik. Iya, jadi memang ini arus materialisme, gitu ya. Sehingga orang itu dalam memandang anak itu materialistik. Bahkan banyak bahasa orang yang bilang mendidik anak itu investasi. Ini kan seperti benar padahal itu salah. Ya. Loh kok mendidik anak investasi? Berarti orang tua investor, terus anak itu modal. Ini kan, iya apa enggak? Kalau sampai tahu investasi itu ingin modal sekecil-kecilnya dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ayo kita didik anak kita, karena pendidikan adalah invest. Nah ini kan nggak benar. Kok bahasa ekonomi dibawa kepada pendidikan? Orang mendidik anak itu karena cinta. Cinta itu bukan investasi. Cinta itu nggak ada batasnya, nggak perhitungan laba dan rugi. Jadi kalau ada orang tua yang kepada anak pakai perhitungan laba rugi, ini berarti bukan orang tua, karena dia nggak pakai cinta, tapi dia investor tadi. Kamu Jamil maksudnya investasi surga. Karena yang bisa mendoakan bapak ibunya adalah anak-anaknya. Jadi kalau yang salah adalah kalau itu yang dimaksud adalah investasi materialistik, itu salah. Tapi kalau investasi untuk ridho Allah, investasi untuk surga, saya kira tidak ada salahnya begitu. Memang tapi materialisme ini sedang diajar sama Allah. Materialisme ini kalau Anda belajar kepada Fir'aun, katakan dan ya Fir'aun gitu tuh wong ampuh. Fir'aun ini wong sing dijunjung dari presiden. Nah sing junjung-junjung kuwi wong loro jenenge Haman karo Korun. Haman kuwi konglomerat, Korun itu Haman itu adalah semacam parpol atau semacam wong pinter bernegara. Korunnya itu adalah konglomeratnya. Nah mereka lah yang menjadi pijakan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun itu dia pinter, dia cuma dijunjung di tiga boneka. Nah karena RRJ Tiongkok itu sangat korup hidupnya dan menjajah seluruh dunia, sangat korup, maka dikasih corona. Kira-kira seperti itu. Karena kowe insya Allah antibodimu dari Allah SWT, dari salawat semua insya Allah akan menjagamu. Ya. Kowe sering wudu meneng, jagalah dirimu sehat terus, ya. Karena virus corona sebenarnya tidak sedahsyat virus MERS atau SARS sebelumnya, tetapi karena manusianya lemah maka dia jadi misalnya kalau mati jadi corona ini 10%, penyakit liannya 90%, jadi itu menjangkipi dan dari 100, tapi penyebab kematiannya sebenarnya adalah 90-nya bukan 10%-nya. Nah tak dengarkan umpamono apa-apa kue tetap oleh Allah dijaga. Makanya banyak baca ayat kursi wala ya'udu hifdzuhuma diulang 9 kali, karena Anda ini termasuk bagian dari kerajaan Allah dan dua kaki Allah yang bersih yang sana di atas air aras itu. Wala ya'udu hifdzuhuma itu artinya tidak ada yang bisa mengganggu kerajaan dan kekuasaan Allah dengan dua kakinya di atas aras itu.
Mulane sing oke maca kursi ayat terus kul wallahu ahad 3 kul ya. Kul wa binas wa falaq wa kul wallahu ahad ayat kursi. Kemudian nanti mudah-mudahan kue untuk tetesannya Kanjeng Nabi. Amin. Kue untuk tetesannya Kanjeng Nabi sembarang jadi gampang. Awakmu sehat, hatimu jujur, hatimu resik, suci, pikiranmu jujur, tanganmu kuat, nyambut gaymu prigel, semangat, bergas dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita workshop bersama kalau ada waktu untuk minta kepada Allah agar ditetesi setetes Muhammad di dalam hidup kita. Karena tidak ada yang lebih dasar melebihi itu semua. Setetes Muhammad teman-teman. Ini kalau bahasa setetes itu bahasa Arabnya kutro atau kotro. Kotro itu koyo. Ya. Kotro itu. Robbana atina kotrota Muhammadin ya. Atau kotrota lutfi Muhammadin saya. Bisa saya. Ya. Jadi ya Allah, berikanlah aku setetes kelembutannya Rasulullah. Aku takkan lembut karo atas kuat ini. Aku takkan, bapak kan atas, ibu lembut, kuat di bapak atau ibu. Kuat di sing lembut karo sing keras. Tenang. Saampu-ampu wong lanang kan tetap kudu keras, mergo kalah karo sing lembut sing wedok kuwi. Kowe nganggo pedang ke kayu itu bisa toh kamu patahkan tiang itu dengan pedang atau dengan pecok ya. Ini nek banyu iso. Nek banyu kok pecok ini sigar ora. Nek udara kok pecok berakibat enggak. Maka jadilah dirimu seperti udara dan air yang lembut. Dan Muhammad adalah yang terlembut dari semua makhluk Allah. Makanya nanti kita belajar bersama kalimat wirid itu ya. Rawa yang kaya.